Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam perkuliahan standarisasi sistem kelistrikan. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai standar untuk instalasi rooftop atau PLTS rooftop. Pada kesempatan ini kita akan membahas juga sebenarnya banyak standar-standar dalam sistem ketenaga listrikan ini yang semuanya harus dipahami karena suatu standar itu merupakan patokan. Jadi tidak boleh sebenarnya kita bekerja tanpa mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Pada kesempatan ini saya akan membahas standar untuk sistem proteksi petir pada bangunan gedung karena memang eh, ini juga merupakan sesuatu yang penting karena eh, untuk keamanan gedung itu sendiri atau bangunan itu sendiri harus dilengkapi dengan sistem proteksi petir. Namun pemasangan daripada sistem proteksi petir itu sendiri harus sesuai dengan standar atau aturan yang ditetapkan sehingga jangan sampai nanti sistem proteksi ini malah dia tidak berfungsi apa-apa dan malah akan membuat sistem itu jadi terganggu atau malah membahayakan kalau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam instalasi proteksi petir tersebut. Ini dikeluarkan Standar Nasional Indonesia 037015/2004. Jadi kita sedikit akan membicarakan mengenai sistem proteksi petir ini yang ada di standar tersebut. Jadi acuan dari standar ini adalah IEC 6 nomor 1024. Jadi banyak mengadopsi hal tersebut. Jadi sistem proteksi petir pada bangunan gedung ini tentunya adalah bangunan yang besar ya, karena proteksi petir untuk rumah mungkin tipe 36 gitu itu akan berbeda ya, berbeda. Standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem proteksi petir yang berlaku secara umum pada bangunan gedung dan peralatan yang ada di dalamnya. Jadi dengan kita membaca standar ini mencakup sistem proteksi petir dan peralatan yang ada di dalamnya. Kemudian tujuan daripada standar ini di sini dikemukakan adalah memberikan petunjuk untuk perancangan, instalasi, pemeliharaan sistem efektif untuk proteksi bangunan gedung dan peralatan listrik terhadap petir dan inspeksi sistem proteksi petir. Jadi di sini petunjuk perancangan, instalasi, juga pemeliharaannya. Kemudian di dalam standar ini juga tidak atau mengecualikan untuk sistem proteksi di sistem rel kereta api nggak dibahas. Artinya mungkin dia punya standar sendiri ya. Kemudian sistem transmisi, distribusi, dan pembangunan pembangkitan listrik yang ada di luar bangunan. Jadi sistem proteksi untuk transmisi tentunya berbeda lagi dia. Berbeda lagi dengan yang dikemukakan di standar ini. Kemudian sistem telekomunikasi di luar bangunan juga tidak dimasukkan. Nah, kalau yang dalam bangunan masuk dalam standar ini. Instalasi kendaraan, kapal laut, pesawat udara, dan lepas pantai. Itu juga nggak dimasukkan. Jadi di sini dibatasi ya. Nah, prinsip proteksi petir 141 perlu diperhatikan bahwa sistem proteksi petir tidaklah dapat mencegah terjadinya petir. Makanya di sini memproteksi ketika petir datang, bukan berarti kita menghalangi petir untuk terjadi. Itu menjadi
pengecualian atau perbedaannya. Jadi yang namanya petir itu memang sudah kehendak Allah, jadi nggak bisa dihindarkan. Suatu sistem proteksi petir yang dirancang dan dipasang sesuai dengan standar ini tidak dapat menjamin proteksi terhadap bangunan gedung, manusia, atau objek secara mutlak. Namun demikian, penggunaan standar ini akan mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan petir terhadap bangunan gedung dan gedung yang diproteksinya. Jadi artinya memang ini suatu declare ya, artinya ketika kita mematuhi standar ini juga tidak bisa menjamin 100% akan terhindar dari ancaman bahaya petir. Jadi banyak juga kita sudah memasang sistem penangkap petir, tapi masih juga bisa terkena petir peralatannya. Jadi itu sesuatu yang biasa terjadi lah. Namun secara hitung-hitungan teknik ini bisa hmm, menghindari kerusakan yang lebih besar akibat daripada proteksi apa terjadinya petir. Namun tidak ada jaminan garansi 100% kalau mengikuti standar ini akan terhindar. Jenis dan lokasi sistem proteksi petir sebaiknya dipertimbangkan secara seksama pada tahap perancangan suatu bangunan gedung baru, sehingga bagian bangunan gedung yang secara listrik bersifat konduktif dapat dimanfaatkan secara maksimum. Dengan demikian, rancangan dan konstruksi instalasi secara keseluruhan akan lebih mudah dilaksanakan dan efektivitas sistem proteksi petir dapat ditingkatkan dengan biaya dan usaha yang minimum. Ya, jadi mungkin di sini maksudnya kadang kan bangunan-bangunan rumah itu ada konstruksi logamnya atau konstruksi bajanya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk penyalur daripada petir. Karena kalau tidak, nanti semua sisi-sisi bangunan itu harus di grid dipasang dengan ini besi logam penangkap petirnya. Dan ini tidak tidak apa ya, tidak efisien karena kita harus menambah biaya baru dengan menggunakan ataupun memasang logam-logam di setiap sisinya bangunan kita. Ini acuannya daripada standar SNI 037015 2004 ini. Jadi ada IC, kemudian nomor 6 dan lain sebagainya ini nggak perlu kita bahas ya. Ini pokoknya setiap standar itu tentunya belajar dari standar yang lain. Kita tidaklah membuat yang baru karena kalau membuat dari asal yang baru itu akan sangat sulit. Artinya kita memulai dengan dari dasar. Tentunya itu akan sulit ya untuk membuat standar baru. Tapi kita mendapatkan acuan dari yang lain yang sudah pernah diteliti orang, sudah pernah dilaksanakan walaupun itu dilaksanakan di luar negeri misalnya. Mulai dari istilah dan definisi, istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ini yaitu bangunan gedung ini yang dimaksudnya adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Nah, jadi ini bangunan definisi bangunan gedung dalam standar ini. Semua bangunan yang situ tadi ada kata-kata eh, berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Jadi memang di sini membatasi bangunan itu sebagai tempat tinggal ataupun tempat pokoknya yang ada dihuni oleh manusia lah, bukan bangunan yang tidak ada dihuni manusia sehingga nggak perlu diproteksi. Kemudian yang dimaksud dengan bangunan gedung biasa, bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan yang bersifat umum, misalnya komersial, industri, pertanian, dan pelembagaan atau perumahan. Itu bangunan biasa. Frekuensi sambaran petir yang dibolehkan dalam kurung NC. Frekuensi sambaran petir rata-rata tahunan, maksimum yang masih dibolehkan yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan gedung. Jadi ada
petir yang masih dibolehkan ya, walaupun dapat merusak gedung. Kemudian sistem terminasi udara, bagian sistem penangkal petir atau SPP eksternal yang dimaksudkan untuk menghadang sambaran petir. Jadi transmisi udara ini, sorry, ini sistem terminasi udara ini yang ada di atas ya, yang jarum-jarum biasanya kalau penangkap petir itu ada jarum-jarum di atas rumah. Nah, itu namanya sistem terminasi udara. Kemudian kecuraman rata-rata arus petir atau DI per DT, yaitu selisih antara nilai arus petir pada awal dan pada akhir interval waktu yang ditentukan. Ini artinya lamanya petir tersebut, lama petir, waktu awal dan waktu akhirnya. Kemudian ikatan, yaitu konduktor yang dimaksudkan untuk menghubungkan secara listrik berbagai bagian dari rangka logam. Itu yang maksudnya ikatan ya. Kalau dibilang ikatan adalah ya menghubungkan salah satu bagian dengan rangka logam. Kemudian batang ikatan penyama potensial, yaitu batang tempat instalasi logam, bagian konduktif ekstra, saluran tenaga listrik, dan telekomunikasi, serta kabel lain yang diikatkan. Kemudian konduktor IPP, konduktor untuk hubungan antara bagian yang dihubungkan dengan batang IPP dan untuk hubungan ke eh, konektor IPP, konduktor untuk menyamakan potensial. Jadi diparalelkan. Eh, Ikatan penyama potensial itu diparalelkan. Kemudian sistem pembumian bersama. Semua instalasi logam bangunan gedung yang disaling hubungkan, termasuk sistem proteksi petir, dihubungkan dengan sistem terminasi bumi. Jadi, namanya sistem pembumian bersama, ada beberapa gedung mungkin, baru dibuat satu sistem eh, pembumian di satu tempat. Nah, semua apa itu netral ataupun ground daripada peralatan-peralatan gedung itu dihubungkan ke satu tempat itu, namanya bersama, pemakaiannya bersama. Ini juga untuk menghemat ya, karena pada prinsipnya penangkap petir adalah untuk menyalurkan arus petir. Nah, jadi kalau menyalurkan arus petir berarti dimanapun dia akan disalurkan, walaupun mungkin jaraknya agak sedikit jauh dari gedung satu, gedung dua. Kemudian alat atau sistem groundingnya itu ditempatkan di gedung yang kedua. Maka dari gedung satu itu sebenarnya jaraknya masih jauh, tapi tetap juga semua bagian daripada gedung dua tadi tidak akan bermuatan, semua dibumikan dan potensialnya juga nol. Korosi logam, semua jenis korosi, galvanis atau kimia. Ya, korosi ini bekarat ya, bekarat. Batu berbahaya, yaitu luaran listrik yang lebih besar dari batas yang diizinkan disebabkan oleh arus petir di dalam ruang terproteksi. Jadi adanya loncatan listrik ya, luahan listrik ini ada loncatan muatan pada katakanlah contohnya di apa di sistem pembumian itu ada bagian-bagian yang eh, di apa dibuat bersama-sama. Biasanya kayak panelnya gitu kan, panelnya jadi semua dari ruangan satu panel ini semua semua disatukan di satu panel, diikat kan. Nah itu bisa saja mengalami peluahan muatan atau ada percikan-percikan ketika terjadi petir. Kemudian sambaran petir langsung. Sambaran petir yang menyambar langsung bangunan gedung atau sistem proteksi petir. Jadi dia menyambar langsung. Itu ini sambaran petir langsung. Ada juga yang nggak langsung. Itu kemudian ada frekuensi sambaran petir langsung, ya frekuensi sambaran petir yang langsung mengenai bangunan tadi. Kemudian konduktor penyalur, bagian sistem penangkap petir eksternal yang dimaksudkan untuk mengalirkan arus petir dari sistem terminasi udara ke sistem terminasi bumi. Jadi ini rangkaian ya, rangkaian saluran dari
yang pucuk jarum atau terminasi tadi ke bumi. Elektroda bumi, bagian atau kelompok bagian sistem terminasi bumi yang memberikan kontak listrik langsung dan menyebarkan arus petir ke bumi. Oke, jadi kita lanjutkan. Dari sistem terminasi bumi. Ini mengalirkan menyebabkan arus yang apa ya? Yang batang yang ditanamkan ke bumi. Dalam sistem bumian itu kan, nah, mungkin kalian pernah lah melihat sistem bumian, ada batang yang ditanamkan ke bumi. Itulah sistem terminasi bumi. Kemudian tergangan terminasi bumi, yaitu beda potensial antara sistem terminasi bumi dan bumi. Jadi ada tegangan, ketika, walaupun dihubungkan dengan bumi, sistem terminasi tadi dengan bumi itu masih terdapat beda potensial. Itu namanya tegangan terminasi bumi. Bisa juga nol ya, beda potensial. Kemudian efisiensi sistem pentanahan, sistem menangkap petirnya, yaitu rasio antara jumlah sambaran petir langsung rata-rata tahunan yang tidak dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung terhadap jumlah sambaran petir langsung pada bangunan tersebut. Jadi beberapa sambaran petir, berapa yang tidak dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan. Artinya bisa disalurkan oleh sistem penangkap petir kita, atau penangkap petir kita itu berhasil menyalurkannya, maka presentasinya semakin banyak ya semakin besar. Jangan ketika sudah ada penangkap petir, tapi ketika petir menyambar masih banyak yang merusak peralatan-peralatan, berarti presentasi efisiensinya itu rendah. Kemudian ikatan penyama potensial bagian dari satu sistem penangkap petir internal yang mengurangi beda potensial yang disebabkan oleh arus petir. Jadi penyama potensial. Jadi kalau penyama itu pasti disatukan dia, disatukan antara bagian satu dengan bagian lain, semua disamakan, diikatkan, dihubungkan, maka tegangannya itu akan jadi sama. Kemudian resistansi bumi setara, yaitu rasio nilai puncak tegangan terminasi bumi dan arus terminasi bumi yang pada umumnya tidak terjadi secara serentak atau secara konvensional digunakan untuk menunjukkan efisiensi sistem terminasi bumi. Kemudian bagian konduktif eksternal, yaitu bagian logam yang masuk atau keluar dari bangunan gedung yang diproteksi, seperti jaringan pipa, tirai kabel, dak logam, dan sebagainya yang dapat menghantarkan bagian arus petir. Ini bagian konduktif eksternal namanya, yang mana dia tidak termasuk di sistem pembumian tadi, tapi dia bagian eksternal. Sistem penangkap petir yang eksternal terisolasi dari ruang proteksi. Sistem penangkap petir yang sistem terminasi udara dan sistem konduktor penyalurnya ditempatkan sedemikian
Sehingga jalur arus petir tidak mempunyai kontak dengan ruang proteksi. Jadi ruang proteksi petir itu tidak kontak dengan jalur arus yang dilalui petir. Sistem proteksi petir eksternal tak terisolasi dari ruang proteksi. Ya, ini sistem terminasi udara dan sistem konduktor penyalurnya ditempatkan sedemikian sehingga jalur arus petir dapat kontak dengan ruang terproteksi. Ruang terproteksi itu maksudnya bagian-bagian apa yang diproteksi dari petir tadi, peralatan-peralatan misalnya elektronik atau apapun yang diproteksi. Jadi ada yang eh, terisolasi dan tak terisolasi. Yang terisolasi berarti dia dipisahkan dari ruangan itu atau tidak melewati ruangan itulah jalur kabel petirnya, salur ini aliran petirnya. Ada yang lewat ruang-ruangan terproteksi. Ini pada definisi-definisinya. Durasi sambaran, waktu yang dibutuhkan oleh arus petir mengalir pada titik sambaran. Jadi durasi sambaran itu lamanya waktu petir itu menyambar, mengalir di bagian alat sistem penangkap petir kita itu atau proteksi petir itu. Elektroda bumi pondasi, elektroda bumi yang ditanamkan pada pondasi beton bangunan gedung. Nah, jadi ditanamkan di pondasi beton besi, elektroda buminya ditanamkan di pondasi beton bisa juga seperti itu. Atau memang mencari tempat khusus yang tempat untuk menanamkan elektroda pentanam. Frekuensi kerusakan, jumlah sambaran rata-rata tahunan yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung. Ya, frekuensi artinya jumlah sambaran yang menyebabkan kerusakan. Kemudian ada muatan impuls, yaitu integral waktu arus petir untuk bagian impuls selama durasi sambaran arus. Ada frekuensi sambaran petir tak langsung, jadi yang tak langsung ini yang tidak langsung merusak bangunan, tapi dia menyambar di tempat lain, tapi efeknya ada di bangunan itu. Biasanya ini induksi namanya, induksi petir. Jadi induksi petir itu bisa merusak, walaupun sambarannya di tempat lain, tapi tempat kita bisa jadi rusak peralatannya. Kemudian konduktor penyalur internal, misalnya sebuah kolom beton bertulang yang digunakan sebagai konduktor penyalur alami. Sistem proteksi internal, semua tindakan tambahan yang diberikan pada sistem proteksi petir eksternal yang akan mengurangi efek elektromagnetik yang ditimbulkan arus petir pada ruang terproteksi. Kemudian definisi sambungan, penyambungan mekanis atau listrik antara dua bagian sistem atau lebih ya, penyambungan. Itu definisinya ya, sambungan. Arus petir, arus yang mengalir pada titik sambaran. Jadi mengarus pada titik sambaran itu maksudnya ya di terminasi udara tadi. Itulah. Nah, arusnya pasti sama di semua titiknya. Kemudian frekuensi sambaran petir pada bangunan gedung, yaitu jumlah sambaran petir langsung dan tak langsung rata-rata tahunan yang diperkirakan. Jadi berapa jumlah petir yang menyambar pada sistem proteksi petir kita itulah namanya frekuensi sambaran petir. Kemudian sambaran petir ke bumi, yaitu luahan listrik yang berasal dari atmosfer antara awan ke awan dan awan ke bumi yang terdiri dari satu kali sambutan sambaran atau lebih. Ya, jadi ada petir itu dari awan ke awan pun ada petir sering kita kalau melihat ke langit itu nyala-nyala atau seperti lampu terang antara awan gitu kan ini itulah petir dari awan ke awan. Ada juga yang dari awan ke bumi. Nah, dari awan ke bumi ini yang harus kita proteksi karena dia bisa saja ke buminya itu dia masuk melalui gedung atau rumah kita sehingga harus diamankan. Kemudian perancang proteksi petir, seorang spesialis yang mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam perancangan sistem proteksi petir. Pemasangannya adalah seorang yang mempunyai kompetensi, terutama keterampilan dalam pemasangan. Jadi ada yang pemasangan, ada yang keterampilan dalam perencanaan.
Perancangan, beda ya. Kalau perancangan ini udah levelnya ya level S1, senior. Tapi kalau kompetensi pemasangan itu adalah level D3 atau diploma. Sistem proteksi petir, sistem lengkap yang digunakan untuk memproteksi ruang terhadap efek petir. SPP terdiri dari SPP eksternal dan internal. Jadi tujuannya adalah menghindarkan petir daripada peralatan-peralatan yang ada di rumah itu. Kenapa? Karena kalau terjadi petir, bisa saja masuk ke peralatan-peralatan yang ada di rumah, itu akan mengakibatkan kerusakan peralatan-peralatan AC kayak itu, TV kita, komputer, dan lain sebagainya. Makanya penting untuk dipasang sistem proteksi petir. Kemudian zona proteksi petir atau ZPP, zona yang lingkungan elektromagnetik petirnya harus ditentukan dan dikendalikan. Jadi zona proteksi petir itu adalah tempat atau area yang masih bisa ditangani oleh penangkap petir kita, sistem proteksi petir kita. Jadi kalau misalnya di atas dari bangunan itu berapa radiusnya masih bisa ditangani oleh sistem proteksi kita. Luar daripada itu, di luar zona, maka tidak bisa ditangkap oleh sistem proteksi petir kita. Nah, kemudian ini komponen alami suatu sistem proteksi petir, udara, penyalur, dan elektroda bumi. Nilai puncak arus petir, nilai maksimum arus petir pada suatu sambaran. Jadi arus petir itu kan berbentuk eh, gelombang DC, yang mana mukanya tinggi, kemudian habis itu curam atau hilang. Itu yang eh, dapat mengakibatkan kerusakan itu karena ada bagian yang tingginya itu. Titik sambaran, titik tempat terjadinya kontak antara sambaran petir dengan bumi. Nah, jadi titik antara tepat sambaran petir dengan bumi. Kemudian probabilitas kerusakan. Probabilitas suatu sambaran petir yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung. Jadi kemungkinan petir itu untuk merusak bangunan gedung. Walaupun sebenarnya ya kemungkinan saja. Karena tadi sudah di-declare di awal bahwa dengan mematuhi proteksi ini pun tidak menjamin 100% bangunan itu akan terhindar daripada efek kerusakan karena petir. Tingkat proteksi, suatu istilah yang menunjukkan klasifikasi sistem proteksi petir sesuai dengan efisiensinya. Jadi semakin kompleks ataupun bagus sistem proteksi petir, tentunya dia tingkat proteksinya akan semakin tinggi. Kemudian ada konduktor cincin, konduktor yang berbentuk lingkar mengelilingi bangunan, gedung yang menyaling hubungkan konduktor penyalur untuk menyamakan pembagian arus petir di antara konduktor tersebut. Jadi di paralel ya. Jadi di suatu bangunan dikasih kawat melingkar, kemudian ininya dihujungkan ke terminasi yang di atas, kemudian yang di bawah itu yang melingkar tadi ditanamkan dengan elektroda. Jarak-jarak berapa meter gitu ditanami dengan diikat dengan elektroda dan di apa dimasukkan dalam bumi. Tujuannya apa? Untuk menyalurkan petir secara secara mudah. Makin banyak titiknya, tentunya kan semakin mudah petir tadi tersalur atau disalurkan semakin banyak. Karena kita ketahui bahwa semakin banyak eh, tempat menuju buminya atau elektrodanya akan semakin cepat arus petir itu akan hilang. Jadi tujuannya adalah bagaimana arus petir yang menyambar itu sesegera mungkin didistribusikan ke dalam tanah. Makanya dibuat banyak-banyak dan elektrodanya secara melingkar tadi. Dan juga bisa menjadi antisipasi karena setiap titik itu mungkin mempunyai tahanan yang berbeda.
tahanan tanah berbeda ataupun tahanan daripada elektrodanya yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin kalau dia pada tempat yang keras yang mempunyai tahanan tinggi bisa tergantikan oleh satu titik lain di lingkaran itu yang mempunyai tahanan yang sangat rendah. Itulah makanya digunakan elektroda itu sebanyak mungkin ditanamkan di ke dalam tanah supaya arus listriknya pun secepat mungkin untuk didistribusikan atau dinetralkan di dalam tanah. Kemudian ada elektroda bumi cincin, elektroda bumi yang berbentuk lingkar mengelilingi bangunan, gedung di bawah atau di permukaan tanah. Sama juga seperti tadi, tapi dia tidak dihubungkan ke tanahnya atau ditanamkan ke dalam tanah dengan menggunakan batang-batang elektroda tadi. Risiko kerusakan, yaitu kemungkinan rusak tahunan. Ya, ini bisa aja berapa persen sih kerusakan akibat petir pada bangunan tersebut setelah dipasang sistem proteksi petirnya. Jarak minimum antara dua bagian konduktif di dalam ruang terproteksi sehingga di antaranya eh, latu bahaya tidak dapat terjadi. Jadi eh, setiap titik itu bisa berbeda potensialnya atau tegangannya. Makanya kalau terjadi perbedaan potensial antara satu titik dengan titik yang lainnya, itu menyebabkan bisa arus, sorry, adanya percikan karena adanya tegangan yang berbeda sehingga dia akan terjadi loncatan muatan dari tegangan yang berbeda tadi. Tentunya dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Kemudian ruang terproteksi bagian bangunan, gedung, atau daerah yang memerlukan proteksi terhadap efek petir sesuai dengan standar ini. Jadi bagian terproteksi itu adalah bangunan yang terproteksi, ruang terproteksi ya. Itu bagian yang salah satu contoh alat-alat yang harus diproteksi. Jadi pada bagian bangunan itu ada alat-alat yang memang harus diproteksi. Energi spesifik, energi yang dilepaskan oleh arus petir pada satu unit resistan. Yaitu integral kuadrat arus petir selama durasi sambar petir. Jarak sambaran, radius yang ditentukan diperoleh dari bola gulir seperti ya. Banyak ada gawai proteksi surya, mengurangi tegangan lebih dan arus yang dialirkan pada saluran. Sambungan uji, muatan total, terus saya ini banyak definisinya. Nah, kemudian sini ada bangunan gedung beton bertulang dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada parameter petir. Jadi petir itu ada parameternya. Kenapa harus ada parameternya? Karena ya seperti arus listrik lah. Kalau ada parameternya arusnya berapa, kemudian tegangannya berapa, sudut pasangnya berapa, itu kan memudahkan untuk mengatur atau mengawasinya. Begitu juga dengan petir, dengan adanya parameter, parameter ini diketahui akan memudahkan kita untuk eh, memproteksinya. Parameter petir dalam standar ini berkaitan dengan sambaran arah ke bawah dan juga arah ke atas dan didasarkan pada polaritas positif 10% dan negatif 90%. Jadi parameter arus petir digunakan untuk menentukan dimensi sistem proteksi petir ya dengan tahunya kita arus petir berapa tentunya sistem proteksinya juga harus disesuaikan. Itu maksudnya. Efek mekanis dan termis petir adalah berkaitan dengan nilai puncak arus I muatan total, muatan impuls dan energi spesifik. Nilai tertinggi parameter ini terjadi pada sambaran positif. Jadi paling tinggi itu sambaran positif. Bahayanya paling tinggi itu pada petir dengan sambaran positif. Artinya positif yang menyambar, muatan-muatan positif yang menyambar ke bumi. Ya, ini banyak parameter-parameternya. Nah, kemudian densitas sambaran petir ke tanah.
Ini parameter petir tadi, nilai arus puncak, muatan total. Oh, muatan total petir itu perlu dihitung. Ada juga hitungannya. Kemudian muatan impuls, energi spesifik, kecuraman rata-rata, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi parameter daripada petir. Namanya ini ada eh, tegangan awal sama tegangan ek- tegangan muka sama tegangan ekor. Jadi yang menentukan kecuraman rata-rata ini. Tegangan muka pada petir itu dan tegangan ekornya. Jadi itu yang menjadi parameter petir. Densitas sambaran petir ke tanah. Densitas itu ya kepadatan, artinya kalau keseringannya. Densitas sambaran petir ke tanah atau NG dinyatakan dalam sambaran ke tanah per kilometer persegi per tahun. Berapa pada area 1 kilometer persegi itu sambaran petir yang diterimanya dalam 1 tahun. Densitas. Rumusnya 0,04 kali TD pangkat 1,25 per kilometer kuadrat. 1 kilometer kuadrat berapa kali dia disambar petir. Itu termasuk daripada densitas. Katakanlah kepadatan lah. Kepadatan petir pada suatu suatu daerah. Oke adik-adik, kita cukupkan sampai di sini ya. Hmm, Mengenai standar dalam peinstalasian petir ini. Oke, saya kira demikian ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Eh, Nanti bahannya biar saya posting di WA aja, biar untuk dibaca-baca sebagai referensi kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya screenshot dulu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Eh, Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.